Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa jami' ahli al-kisah wa jami' ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi subhana jami' arwahi awliya illa fi masyariqil ardi magharibiha barriha wa bahriha wa jami' arwahil ulama al-amilin wal fuqahal muhaddisin wal mujtahidin summa khususan sahibi hadzal kitab al-habib Abdullah bin al-Haddad usulihi wa furuhi wa man yantasibu ilahi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke hikmah yang ke-12. Al-hikmah as-saniyah asyar. Al-hikmatu as-saniyata asyar. Hikmah yang ke-12. Qala radhiyallahu anhu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Beliau mengatakan, in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu ittiraran. Kalau engkau ingin menjadi sosok yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggalkan apa saja, lepaskan semua. Karena illam tatrukhu ikhtiaran, jika engkau tidak melepaskannya secara pilihan, memang tergerak untuk memilih meninggalkannya, taraktahu ittiraran, maka engkau akan meninggalkannya dalam keadaan terpaksa. Apa makna dari hikmah Imam Haddad ini? Ini oleh sebagian ulama ditafsirkan, in syi'ta an takuna hurran, jika engkau ingin menjadi sosok yang hakikatnya merdeka, maka lepaskan apa saja selain Allah dalam hati. Karena kalau engkau tidak meninggalkannya secara ikhtiar, artinya itu memang pilihanmu, engkau akan meninggalkannya secara terpaksa. Apa maksudnya? Seluruh urusan dunia, baik itu yang kaitan dengan hubungan pertemanan, ambisi, keinginan, dan lain sebagainya, lepaskan. Karena hakikatnya orang yang terkungkung dalam penjara, yaitu jika hatinya ia letakkan kepada yang tidak semestinya. Jadi ruang hati itu besar, maka yang berhak berada di hati hanyalah yang maha besar. Nah, jika hati ini terisi dengan sesuatu yang tidak semestinya ada, maka dia akan membuat manusia itu terpenjara. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, al-hurru man kharaja 'anid dunya qabla an yakhruja minha. Orang merdeka itu adalah orang yang melepaskan dunia dari hatinya sebelum dia meninggalkan dunia ini semuanya. Maka di Hadramaut itu ada orang yang ahli infak. Dia suka mendermakan hartanya, dia sedekah. Menjelang akhir hayatnya dia pesan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, saat saya dibawa ke kuburan, diangkat di atas keranda, tolong tangan kanan saya keluarkan dari kafan. Keluarkan. Maka wasiatnya itu dijalankan oleh keluarganya. Jadi saat dibawa ke pemakaman, itu tangan kanannya itu keluar dari kafan. Kata para ulama, apa maksud orang soleh tersebut? Supaya orang semua tahu, kalian mengenal saya suka mendermakan harta, karena saya memiliki harta yang banyak. Toh ketika kuburan, lihat tangan kanan saya yang selalu memberi kalian, akhirnya juga tidak membawa apa-apa. Kita nggak bawa apa-apa. Silakan miliki apa yang bisa dimiliki, tapi siap-siaplah kehilangan sebanyak itu. Orang punya uang 1 juta,
Ya, kalau kehilangan tentu rasa kecewanya sejuta. Kalau orang punya 1.000 dan hatinya merasa memiliki 1.000 itu, kalau kehilangan ya kecewanya 1.000. Kalau memiliki hati ini ambisi ingin memiliki dunia sepenuhnya ini, nah, ini kan masalah hati, bukan masalah memiliki. Karena kaya itu bukan dosa. Ada orang punya uang sekian ratus miliar, tidak dosa. Apakah kaya itu sebuah dosa? Tidak. Yang menjadi masalah itu adalah masuk ke dalam hati. Nah, yang mengenaskan, ada orang sudah tidak memiliki, tapi punya orang masuk ke hati dia. Nah, ini berat. Sangat menderita hidupnya. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di Tasbitul Fuad, beliau mengatakan, kasihan sekali orang yang berambisi memiliki dunia. Dunianya belum ada di tangannya, tapi sudah masuk duluan ke hati. Nanti di akhirat, karena dia kepingin kaya, tomak, berambisi, ingin kaya, padahal di dunia miskin, nanti di akhirat ketika dihisab, diinterogasi, itu dia disejajarkan dengan interogasi orang-orang kaya, padahal nggak kaya. Maka yang paling enak tuh jangan kepingin. Simple saja menghadapi dunia. Semakin orang itu sedikit kepinginnya, maka semakin tenang hidupnya. Karena kalau kita tidak melepaskan apa yang semestinya harus dilepaskan, maka dia akan terlepas secara paksa. Mau tidak mau, ada orang mencintai apa saja, entah itu wanita, entah itu harta, entah itu satu hubungan tertentu, kok terlalu dicintai. Pilihan hanya dua, kalau enggak kau yang duluan pergi, kalau enggak dia yang duluan pergi, pilihan hanya itu. Jadi perpisahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Maka orang itu jika berambisi memiliki, itu tidak bisa. Manusia itu hamba, dia dimiliki. Dia tidak bisa mengambil posisi Tuhan, ingin memiliki segalanya. Maka kata guru saya, Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, rata-rata ujian rumah tangga itu, ketika salah satu pihak ingin memiliki satu sama lain, ingin menguasai, dan itu adalah otoritas Tuhan, yang berhak memiliki itu hanya Tuhan. Hamba tidak boleh punya hamba. Itu kata guru saya. Itu nasihat beliau, masuk sekali ke dalam hati. Nah, kalau itu masuk, Allah itu maha pencemburu. Tidak boleh ada hambanya punya hamba. Ketika ia ingin menguasai sesuatu, ingin menguasai orang yang ia cintai, maka Allah akan rampas itu secara paksa. Hingga dia rasa sakitnya. Oh, begini rasanya. Supaya dia sadar, yang berhak memiliki itu hanya Allah semata. Nah, maka namanya hamba, semestinya yang di dalam hatinya itu hanya tuannya. Maka majelis kita namanya ya Rabbi Maula, ya. Tuhanku adalah tuanku karena aku adalah hambanya. Kita hamba, hamba tidak boleh punya hamba. Tidak boleh punya hamba. Maka kalau slogan merdeka, ya, merdeka yang hakiki menurut orang-orang langit, yaitu melepaskan dunia ini dari hati. Karena dunia itu memang tidak layak masuk ke dalam hati. Kalau terpaksa masuk, maka terpaksa juga akan dilepas. Karena bagaimanapun kita pasti tinggalkan. Lah bagaimana caranya? Tadi kan konsep, sekarang bagaimana caranya? Ini kata musannif yang mensarahi hikam Imam Haddad ini, beliau mengatakan, kalau kita fokus apa yang diperintah oleh Tuhan kita, menjauhi apa yang dilarang, karena itu adalah tugas hamba. Selain apa yang diperintah oleh Allah, dan selain apa yang dilarang oleh Allah, kita sebenarnya tidak dituntut untuk fokus ke arah itu, karena kita bukan hamba selain Allah. Kita bukan budak sesama budak, tidak. Tapi di situ ada perintah dan larangan pemilik diri kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberikan larangan lakukan dan tidak lakukan hanya Allah semata.
Nah, maka kalau orang itu hanya fokus apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Tuhannya, maka dia ini adalah hamba yang merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari segi dia tidak terkungkung oleh perbudakan sesama budak. Dia benar-benar jadi hamba yang maha pengasih, maha penyayang, raja di raja. Jadi kemuliaan manusia itu hanya satu, menjadi hamba Allah seutuhnya, bukan menjadi hamba yang lain. Itu adalah kemuliaan yang hakiki. Kata guru saya Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, orang itu kalau dia menjadi hamba Allah sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuruti apa saja yang dia inginkan. Apa saja ingin ini dituruti karena dia sudah menjadi hamba seutuhnya. Tapi kalau dia itu bermain dua kaki, ya saya percaya Allah itu Tuhan saya, ya saya sholat, tapi di hatinya ada selain itu. Tuhan itu bukan, perintah Tuhan itu tidak bisa dijadikan opsi untuk kita memprioritas sesuatu. Nah, boleh. Oh, ada ini, ada itu, perintah Allah. Mana yang nggak bisa, nggak bisa. Tidak menjadi opsi suatu prioritas, karena dia adalah prioritas segala-galanya. Adalah perintah Tuhan. Nafas kita ini milik Allah, nyawa kita milik Allah, badan kita milik Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, rizki yang datang dari Allah. Coba, hati yang terpaut dengan kita itu juga milik Allah, milik Allah semua. Ada sahabat, ada teman, ada tetangga, ada keluarga, ada orang tua. Siapa yang memiliki hati mereka? Allah. Berarti di wujud ini, kalimat wujud, yang ada ini hanya ada dua. Ada khalik, ada makhluk. Ada pencipta, ada yang dicipta. Tidak ada selain itu. Yang mencipta hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu makhluk namanya. Tidak ada identitas di luar dua ini. Ya kalau enggak pencipta, kalau enggak ya ciptaan, itu saja. Ada enggak selain itu? Enggak ada, cuma dua itu saja. Dan pimpinan semua ciptaan itu Rasulullah SAW. Kita mengerucut ke arah Rasul untuk sampai kepada Allah. Maka kalau ada orang yang hatinya itu terikat dengan selain Allah, dengan tanda ketika ada perintah Allah dia kesampingkan, dia tidak menjaga sholatnya, berarti dia sudah menjadi tawanan selain Allah. Dia telah menghamba kepada selain Allah secara maknawi, walaupun lisannya syahadat. Maka jadilah hamba Allah itu seutuhnya, hingga menjadi slogan Ya Rabbi Maula, Engkau adalah Tuhanku, junjunganku, sang tuanku, tunggal. Nah, maka di sini beliau mengatakan kalau penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya itu tulus, ya, maka otomatis dia akan terlepas dari ikatan-ikatan selain Allah. Tidak ada yang dapat mengekang dia. Itulah hakikat merdeka yang sesungguhnya. Itulah hakikat merdeka sesungguhnya. Maka Imam Bishr bin Haris Al-Hafi, beliau mengatakan, siapa yang ingin mencicipi rasanya merdeka, manis, ya, misi satu negara itu pasti merdeka. Sampai waktu kemerdekaannya itu dijadikan hari peringatan kemerdekaan. Kenapa 17 Agustus selalu dirayakan? Karena itu hari merdeka. Merdeka dari penjajah. Tapi menurut ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, hakikat merdeka itu adalah terlepasnya hati ini terikat dengan selain Allah. Enggak punya ambisi mereka.
Keinginannya hanya satu, ridho Allah gitu saja. Ridho Allah semata. Maka Imam Bishr bin Haris Al-Hafi beliau mengatakan, siapa ingin mencicipi manisnya rasa merdeka dan dia bersenang-senang dalam menghamba kepada Allah, senang-senang menghamba kepada Allah, maka caranya falyutahhir as-sarirata bainahu wa bainallah. Maka sucikan, bersihkan hati ini antara kamu dengan Allah. Jadi selain Allah itu tidak boleh ada, dibersihkan. Hingga yang ada itu hanya hamba dengan Allah saja, tidak boleh ada yang lain masuk. Nah, ini namanya hakikat ubudiyah. Menghamba itu seperti itu. Jadi menghamba itu tidak dihitung, bukan hanya dihitung sikap, tapi yang menghamba itu hatinya. Penghambaan hati ini bagaimana? Tidak ada yang boleh dicintai secara hakiki kecuali Allah semata. Kalau ada selain Allah yang kita cintai, itu karena diperintah olehnya. Dan prioritas cinta selain Allah yang diperintah oleh Allah, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada wali-walinya, cinta kepada para pewarisnya, itu para ulama, cinta kepada keturunannya, bahkan cinta kepada setiap apa saja. Sayang semua. Maka orang itu semakin masuk hakikat ubudiyah ke dalam hatinya, hakikat penghambaan kepada Allah, maka dia akan meletakkan cintanya itu apa yang diperintah oleh Allah untuk saya cintai, maka saya akan cintai. Dan apa yang membuat senang Rasulullah, karena pemimpin cinta itu adalah Rasulullah, pembawa bendera cinta itu, liwaul hamd, ya, bendera pujian itu hanya Rasulullah SAW. Maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Apa saja yang berhubungan Rasulullah harus kita cinta. Apa saja. Apa saja. Kemudian di sini Imam Ghazali menjelaskan, man ahabba syai'an tama'a fi tahsilihi. Ini nasihat mendukung atau senada atau menjelaskan apa yang terkandung dalam hikmah yang disampaikan oleh Imam Haddad tadi. Imam Ghazali mengatakan, man ahabba syai'an tama'a fi tahsilihi. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan punya ambisi untuk mendapatkannya. Kalau dia sudah punya ambisi, maka dia akan jadi babu atas apa yang dia inginkan itu. Dia terpenjara sudah. Maka orang yang terlalu banyak kepinginnya, terlalu banyak ambisinya, sebenarnya dia itu adalah satu budak yang terlalu banyak tuannya. Tuan itu satu saja, Tuan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Bingung, ya. Orang itu diperbudak oleh keinginannya. Akhirnya didikte oleh orang yang punya kuasa memberi atau tidak keinginan dia itu, yang membuka akses dia untuk sampainya kepada tujuan yang didorong oleh ambisi dia itu yang mendikte. Hingga akhirnya kalau kaitan dengan uang, nyogok, basa-basi, merayu, selalu mendatangi. Intinya apa sih? Dia punya keinginan dan didorong oleh ambisinya yang besar. Siapa yang punya keinginan terlalu banyak urusan dunia, maka dia adalah seorang budak yang kebanyakan tuan. Dia pasti akan didikte. Kamu pingin hajatmu tertunaikan? Iya, syaratnya begini-begini. Kamu harus kasih uang ini, kasih uang itu, kasih ini, kasih itu. Syaratnya begini, syarat begitu. Kalau Allah kita meminta tanpa syarat. Maka Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, siapa yang kenal Allah, semakin kenalnya seseorang kepada Tuhannya, maka ia akan semakin sering untuk meminta. Karena meminta kepada Allah itu di mana saja, kapan saja, mau angkat tangan, nggak angkat tangan, you mau diam atau ucapkan, ya tetap saja hajat, diam. Ya Allah, hamba butuh ya Allah, hamba nggak punya apa-apa, hamba hanya punya Engkau ya Allah.
kepada siapa lagi saya meminta kecuali kepadamu. Itu kalau udah masuk, kok ada orang lain yang merasa dirinya hajat kita itu ada di tangan dia menawarkan, ketawa. Ada seorang raja datang kepada seorang ulama, "Tuan, saya menawarkan sesuatu. Engkau minta apa saja. Ini ada harta, ambil." Kata ulamanya, "Saya malu sama Allah. Selama saya meminta kepadanya, yang saya minta itu keselamatan, ketenangan, kedamaian. Saya nggak pernah minta apa yang kau tawarkan ini. Kau ambil saja. Ambil saja." Ada ulama itu didatangi oleh seorang raja. Dikasih hadiah. Satu peti itu harta itu. Kemudian ulama itu bilang, "Tuan, ini dibawa pulang aja." Loh, kenapa? Ya orang miskin nggak layak memberi orang kaya. Orang kaya yang harusnya memberi ke orang miskin. Tersinggung rajanya. Bilang apa? Kok bisa? Saya ini raja. Saya memiliki banyak harta, kekuasaan saya di mana-mana. Kok bisa kamu mengatakan kamu lebih kaya dari saya? Saya mau tanya, ini ada berapa peti? Ini ada satu peti. Di rumah ada beberapa? Ada sekian. Berapa gudang pembedaraan hartamu? Sekian. Andai kata lebih, kamu pingin nggak? Ya tentu pingin. Kekuasaan yang telah Allah buka untukmu ini, apakah kamu ingin lebih dari ini? Ya pingin sekali. Ya berarti kamu miskin. Karena orang miskin tuh masih banyak kepingin. Kalau saya nggak punya kepingin apa-apa lagi. Kecuali hanya satu, ridho Tuhanku. Kaya mana? Saya apa kamu? Ngaku, iya. Engkau yang lebih kaya. Jadi orang kaya itu, makanya bahasa Arabnya kaya itu al-ghani, ya. Orang yang nggak butuh. Apa artinya fakir? Ya, fakir itu artinya terlalu banyak butuh. Namun istilah ini punya dua pengertian. Ada pengertian lafadz, ada pengertian makna. Ada pengertian zohir, ada pengertian batin. Orang kaya yang hakiki itu adalah orang yang tidak punya hajat. Sedikit hajatnya. Hajatnya itu sifatnya yang diperintah gitu saja. Allah suruh kita kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Selama itu cukup, dia nggak menuntut lebih. Ini orang kaya ini. Inilah yang disinggung oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, laisal gina min kasratil arad walakinnal gina ginan nafas. Kaya itu bukan orang yang kaya harta benda, tapi yang kaya jiwanya, kata Nabi. Hatinya itu ini. Dia hanya menyandarkan hajatnya kepada pemilik segalanya, itu Allah semata. Ini kaya ini. Nah, orang miskin secara hakiki itu apa orang miskin? Walaupun dia melimpah harta benda, tapi kalau dia itu hajat terlalu banyak kepingin, padahal dia sudah dicukupkan, artinya kalau nggak ada itu nggak mati begitu itu. Kalau dia terlalu ambisi untuk mengejarnya, itu orang miskin. Miskin itu. Saya ingat guru saya, Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bilang, di kepala saya ini sudah tidak ada keinginan apa-apa. Di kepala saya itu hanya saya ingin ridho Allah, Rasulullah, ahlul kisah. Itu tok. Berputar itu saja di kepala. Jadi karena pikiran saya hanya itu, maka apa yang saya butuhkan asal lewat gitu saja Allah datangkan, Allah mudahkan. Karena apa yang sering kita pikirkan itu sebenarnya itulah terjemah apa yang ada di dalam hati. Ya, orang itu kalau di dalam hatinya hanya ada Allah dan Rasul, maka yang terucap hanya doa, harapan. Kalaupun ketemu orang nanti yang diperingatkan, jangan lupa sholat ya, jangan lupa baca Quran, jangan lupa zikir, ngaji, semua yang kaitan dengan kekasihnya. Orang itu kalau memikirkan selain Allah, mesti nanti akan ucapannya yang sering keluar itu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, apa isi hati seseorang itu akan tampak melalui ucapannya dan raut wajahnya.
Untuk melihat orang-orang yang mikir sesuatu yang pasti ditinggal mati itu wajah sumpah gitu, sersah gitu. Nggak ada wajah sumringah, nggak ada. Ya, nggak ada. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bersihkan hati kita. Cinta itu kalau kita letakkan kepada yang semestinya, berhak memang untuk dicinta, maka yang ada itu ketenangan. Tapi ada yang namanya cinta hitam, cinta yang semu, ya, dia seperti fata morgana, dia menarik untuk dikejar, sampai di sana ternyata tidak ada apa-apa. Orang yang punya anggapan melalui harta benda, melalui materi, dia pasti bahagia, dan terbukti banyak yang sudah sampai ke sana. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman, ada Namrud. Mereka bukan orang kecil, mereka orang-orang kaya, raja, punya harta benda, tapi ketika sampai di tangan mereka, ternyata ketenangan itu tidak ada. Karena Allah tidak letakkan tenang di situ. Allah letakkan ketenangan itu jika cinta kita ini berada pada cinta yang semestinya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.